Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misal, si A punya adik perempuan dan si B juga punya adik perempuan. Bolehkah si B menikahi adik si A dan si A menikahi adik si B? Oh, ini teman ini, A sama B teman. Ya kan? Iya. Betul kan? Si A sama si B ini sama-sama punya adik perempuan. Ya boleh, Pak. Berarti ini bagus ini, Pak. Sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan siapa? Abu Bakar. Abu Bakar punya anak Aisyah radhiyallahu anha dinikahkan dengan Rasulullah. Umar bin Khattab, ya kan, menikahkan Hafsah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah punya anak dinikahkan kepada Utsman bin Affan. Jadi bapaknya yang teman-teman punya anak. Enggak. Maaf ya, aku diralat. Ini misalnya yang masih rajin-rajin yang punya adik, itu nggak apa-apa. Dia supaya lebih akrab, nikah ditawarkan. Ini sama kita bapak-bapak ya. Nanti saya pulang-pulang dijegat pula nanti. Ustaz tadi ngomong apa? Itu pun boleh juga, nggak apa-apa juga. Nah, ya baik, itu boleh ya Bapak Ibu, supaya lebih akrab antara teman dengan teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menempatkan posisi di antara berbakti kepada orang tua atau merawat orang tua yang sakit dengan tanggung jawab sebagai seorang suami? Jazakallahu khairan. Nah, posisinya ini harus kita atur lah. Artinya apa? Kita merawat orang tua ini kan merupakan kewajiban. Ya kan, ketika orang tua kita butuh perawat, kita harus merawat. Terkadang Bapak Ibu sekalian, jika kita mampu ya untuk memanggil, sekarang kita pekerjaan kita ya, ini misalnya pekerjaan kita harus kita tinggalkan rumah misalnya. Jadi gimana solusi kita? Kita cari orang yang amanah untuk merawat orang tua kita. Kita bayarkan ya untuk perawatan orang tua kita. Misalnya butuh perawat, kita ambil perawat khusus memang, tapi harus amanah. Buat MOU, tidak boleh ya menentang orang tua misalnya. Nah, sebagian kan orang tua itu kan sama orang tua mungkin ada sebagian sudah mohon maaf sudah pikun misalnya, itu harus diberikan MOU kalau itu sekarang. Jangan sembarangan. Nggak boleh kita letakkan di pantai Jumbo itu berdosa besar. Posisi kita gimana ya? Kita harus pandai mengatur kita, membagi waktu dengan keluarga kita, sama istri kita, sama itu. Kita pandai mengatur waktu. Dan kita harus menjelaskan kepada istri bahwa inilah saya sebagai seorang suami tetap wajib berbakti kepada orang tua selama-lamanya. Sedangkan perempuan ketika sudah menikah, dia berbakti kepada siapa? Suami. Harus dijelaskan kepada istri dan anak-anak bahwasanya saya punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Tolong bantu saya untuk berbakti kepada orang tua. Ini sampai ke sama istri yang soleh akan mengerti hal itu. Diterimakan taubat seseorang yang bertaubat dari sebagian dosa, tapi dosa yang lain tidak. Nah, berarti ada yang belum bisa ditinggalkan dosanya. Maka apa jawabannya? Jawabannya adalah Allah akan tetap terima taubat kita, walaupun sebagian belum kita tinggalkan. Tapi dengan kita jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Innallaha, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala Allamul Ghuyub, Allah mengetahui segala sesuatu yang baik. Nah, ketika itu kita tingkatkan muraqabah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muraqabahnya itu ditingkatkan sehingga kita bisa terbebas semua dosa kita tinggalkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika ada juga seorang pemuda yang mengalami hal yang sama. Dia bisa meninggalkan dosa semuanya kecuali mendengarkan musik. Dia suka dengarkan radio. Musik menggunakan headset. Ya headset namanya. Suatu ketika itu dia mendengarkan, dan ketika itu dia merasa kalau seandainya
saya sedang mendengarkan musik ini, Allah mencabut nyawaku, saya suruh khatimah. Setelah itu Allah berikan kemudian bagi untuk meninggalkan. Jadi bagi kita yang merasa sulit untuk meninggalkan sebagai dosa, maka kita minta kepada Allah SWT agar diberikan kemudahan untuk meninggalkan dosa-dosa yang lainnya. Kita dipermudah. Jadi Bapak Ibu sekalian, la sahla, tidak ada kemudahan kecuali yang Allah mudahkan bagi kita. Itu kita harus ingat. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kesulitan, itu kan kesulitan. Dia ujian apa bukan ini? Ujian apa bukan di dosa? Ujian. Maka kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dibantu untuk lepas semua dosa-dosa yang sedang kita sulit untuk meninggalkan. Allah ta'ala. Bagaimana hukum suka memvonis seseorang dengan berkata ente bahlul, bodoh dan lain-lain saat diajak berdiskusi? Ini nggak boleh. Ya, misalnya mohon maaf yang anjir misalnya, itu nggak boleh. Itu kalimat hinaan, itu nggak boleh. Bahlul banyak, bodoh ternyata sama. Itu tidak boleh diucapkan seorang muslim. Lagi ngomong itu, memang kamu bahlul, kamu nggak bisa paham di sini karena kamu baru ngaji semalam pula. Gimana kamu paham di sini? Itu nggak boleh, Pak. Itu namanya kita membanggakan diri, ta'ajjub dengan Allah. Kita itu merasa bangga diri, jangan. Seberapa banyak ilmu kita, seberapa tingginya ilmu kita, tidak boleh kita menghina siapapun. Kata Rasulullah, al-kibru batalul haqqi wa ghamdun nas. Sombong itu adalah kita menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Meremehkan manusia meliputi keilmuannya, hartanya, fisiknya, cara pemahamannya, tingkat pemahamannya. Jangan kita lambat kami, lolada tidak mungkin. Ya kan, mesti itu aja nggak bisa. 2 tambah 2 nggak bisa kamu jawab. Nah, 2 boleh, ya, nggak boleh. Itu namanya sombong. Itu berdosa maka. Kita berdosa kesombongan kita dan kita meremehkan dia. Dia sakit hati, dosa nggak? Itu dosa. Nah, Allah itu tidak boleh kita lakukan. Itu termasuk dosa. Bolehkah berdoa agar nasib diubah? Seperti kondisi kita miskin, lalu berdoa kepada Allah agar nasib kita diubah. Apakah hal semacam ini termasuk perbuatan tidak ridho kepada takdir Allah? Tidak masalah kita berdoa supaya diberikan kecukupan, tidak masalah. Kalau kita miskin nanti kapan nikahnya? Artinya kalau kita nggak punya duit, gimana mau nikah? Kan nikah butuh modal apa enggak? Sekarang pasaran berapa? Dan berapa? 50 juta misalnya? Enggak ya, nggak sampai ya. Berapa? 49 juta. Enggak ya. Insya Allah kalau sudah paham agama, insya Allah dipermudah ya. Jadi yang paling berkah wanita itu adalah yang paling memudahkan. Ya kan? Misalnya minta 20 juta nggak ada, cuma ada 5 juta udah terima. Tapi Bapak Ibu jangan pula kita katakan materi kali enggak. Terkadang oleh Ibu sekalian, kita tidak memahami kondisi calon mertua kita. Oh, calon mertua kita toke lembu nggak apa-apa ya? Ini sama juga ya, cari apa? Butut misalnya, ya kan? Kalau butut pemula ya, bukan butut yang apa misalnya. Atau dia jualan kacang misalnya, atau jualan es misalnya. Masih pemula ya. Kalau sudah toke lain apa ya? Toke es, toke butut itu jangan dibahas lagi. Udah kelas toke itu beda. Kelas toke dulu beda. Maksudnya apa ya? Penghasilan itu di atas rata-rata. Mungkin 1 bulan bisa dia 20 juta, 30 juta itu berbeda. Makanya kita harus ketika itu diskusi baik-baik. Jangan begitu mahal kali langsung mundur dia. Kita kan bisa diskusi lagi. Pak gimana begini Pak? Saya utang dulu Pak, nanti saya bayar kalau sudah nikah. Ya kan? Boleh juga, sebenarnya kalau sepakat kalau bisa. Tapi yang penting Bapak Ibu sekalian itu diperbolehkan kita berdoa untuk supaya kita diberikan kecukupan oleh Allah SWT. Kita bukan nggak terima takdir, enggak. Ya nggak boleh. Kan kita berdoa, bukan kita marah-marah. Allah nggak adil. Nah itu nggak boleh. Kenapa saya miskin terus ya Allah? Siang malam saya berusaha tapi saya nggak kaya-kaya. Nah itu yang nggak boleh.
Adapun berdoa minta supaya diberikan kecukupan itu maka diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Nah, apakah kita diharuskan merapatkan shaf di setiap rakaat sholat? Ini berjamaah maksudnya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita harus merapatkan shaf karena termasuk meluruskan merapatkan itu termasuk yang diperintahkan dan itu merupakan kesempurnaan sholat. Sahkah sholat yang dipimpin oleh imam yang cacat sehingga gerakan-gerakan sholatnya tidak sempurna? Sah. Namun yang perlu diingat bahwa ketika imamnya ini nggak ada kaki misalnya, kan kalau berdiri kan, maka dia duduk, maka makmum gimana? Makmum gimana? Duduk atau berdiri? Duduk. Jika memang imam tidak bisa berdiri. Kalau imam buta, dia berdiri, kita buta itu gampang. Coba kan? Enggak, itu beda teman. Ya, jadi kita harus memahami hal tersebut. Gerakan-gerakan tidak sempurna itu ya, memang misalnya kaki dia misalnya nggak bisa dibengkokin. Dia sujud itu harus merentangkan kakinya misalnya. Satu ditekuknya memang bisa, satu nggak bisa. Apa kita ikutnya? Enggak, kita nggak perlu ngikutin karena memang kakinya cacat begitu ya sudah. Kalau terlalu masalah. Itu kalau takdir seperti itu kita tidak mengikuti. Tapi jika imam yang dulu maka kita sunnah. Bagaimana hukumnya seseorang yang bunuh diri tapi mengucapkan la ilaha illallah? Minum racun kemudian la ilaha illallah, meninggal dia. Bagaimana hukumnya? Ya tetap dia itu, setiap dia suul khatimah, dia mati bunuh diri. Ya kan? Tapi ucap la ilaha illallah. Man akhiru kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Selama dia muslim, ketika dia mati bunuh diri, tetap ada kesempatan masuk surga itu ada. Ada tetap ada. Ya. Minum racun misalnya, ucapan dia la ilaha illallah. Tapi itu jarang terjadi. Orang yang itu biasanya mati bunuh diri itu orang yang bermaksiat ya. Orang-orang pernah memang kejadian. Orangnya solih dan baik itu ketika kita lihat secara sepintas. Pernah kejadian saya dapat informasi dari seseorang, ya, bapak ini marbot, kan, yang bersih masjid sekali ada. Jadi ketika itu pagi hari, biasa dia ngantar anaknya sekolah. Jadi ketika anaknya sudah siap-siap mau berangkat, ibunya bilang, coba cari bapakmu di masjid. Dicari di masjid nggak ada. Ruang masjid nggak ada. Rupanya dilihat kamar mandi sudah, dia di kamar mandi rupanya sudah gantung diri. Kenapa bisa terjadi? Kenapa? Karena tidak paham tentang hakikat kesabaran. Bisa jadi dia direpeti sama istrinya. Bang, kok belum gajian kok lama-lama nih bang. Beras sudah habis di rumah. Ya, kedisi bulan tuh minta gimana? Ya kan? Kalau kita ini cuma berat pak, nggak ada beras itu berat nggak? Orang kalau pernah lagi nggak ada beras di rumah, pernah mungkin karena belum belanja kan? Memang mau belanja nggak ada lagi duit pak, gimana? Mau utang maju, gimana? Ya, itu ada orang-orang yang diuji oleh Allah seperti itu. Seharusnya itu bisa dilewati, tapi karena tidak paham tentang hakikat ujian itu maka tidak bisa dia melewati. Jadi kita katakan yang mati bunuh diri itu suruh sholat. Adapun dia mengucapkan la ilaha illallah, dia berarti muslim kan? Dia punya kesempatan masuk surga walaupun dia akan disiksa karena dia bunuh diri. Nah, guru-guru di sekolah saya menyuruh saya untuk memotong jenggot saya. Apakah harus saya potong Pak Ustaz? Bagaimana sosial? Tidak boleh. Ya, mana sekolahnya? Jika didatangi sama Pak Dedi dan kawan-kawan, yang sampaikan itu nggak boleh. Ya, harus kita sampaikan gini, caranya gini. Kita berikan buku yang berkaitan dengan jenggot. Kita berikan ke bapak ini. Pak, ini Pak, keutamaan jenggot wajib ternyata ini saya kasih.
Biasanya panggil orang tua atau panggil ustaz Dobri bisa menemani nanti menjelaskan tentang dalilnya supaya mereka paham. Ya, kalau misalnya Pak kita mau keluar ya nggak apa-apa, keluar dari sekolah itu sekolah orang banyak. Ini solusinya dari dijelaskan. Mungkin bisa jadi mereka masih beranggapan kita ini jangan-jangan seperti yang orang-orang yang mereka dianggap teroris, akhirnya yang mereka berpikiran yang sama. Ya, jadinya. Apa hukum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Apa hukumnya tidak mendawai orang lain? Apa hukumnya tidak mendawai orang lain? Kita wajib mendawai orang lain sekemampuan kita. Dakwah itu tidak mesti kita megang di depan jamaah, di sholat dengan kamera bisa. Sesuai dengan kemampuan kita. Dakwah itu tidak mesti dengan lisan, dengan tulisan bisa. Kita punya media sosial, kita tulis berkaitan dengan suatu hal, berkaitan dengan agama, itu kan dakwah juga. Tidak mesti kita jumpa langsung dengan orangnya, tidak mesti kita berdebat dengan orang baru kita dikatakan dakwah. Iya. Jadi dakwah itu banyak pola dan cara yang harus kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mandi wajib, biasanya saya mencuci rambut, menggosok gigi dan mencuci wajah. Baru setelah itu saya memulai mandi wajib. Pertanyaan saya, apakah yang saya lakukan itu termasuk perbuatan tidak? Tidak mengapa ya, untuk membersihkan diri ya, sambilan mandi. Tapi yang Rasulullah kerjakan itu secara urutnya itu adalah kita yang pertama adalah mencucinya dulu. Setelah mencuci baru berwudu, setelah itu baru bersihkan sepatu, baru diwudu. Nah itu baru kita ya bersih semuanya, baru kita gosok. Atau sebelum kita mandi kita gosok terlebih dahulu, baru kita masuk ke mencuci tempat buang najis tersebut, kemudian berwudu dan basuh kepala dan mandi. Tapi jika kita memasukkan menggosok gigi termasuk dari rangkaian ini, maka itu tidak boleh. Artinya kita berkeyakinan bahwa supaya ada nilai pahala itu tidak. Allah akan bersuap, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.